adalah Mazda MX-5 35th Anniversary Edition. Edisi spesial buat ngerayain ulang tahun ke-35-nya sports car-nya Mazda ini. Nah, Indonesia kebagian jatah 5 unit ya. Tapi apa sih spesialnya? Buat detailnya, simak di 10 hal penting dari Mazda MX-5 35th Anniversary Edition. Satu, hanya 5 unit. So, apa sih Mazda MX-5 35th Anniversary Edition? Nah, pecinta sports car mungkin udah langsung ngerti. Tapi buat yang belum, pada dasarnya ini edisi spesial buat ngerayain ulang tahun ke-35-nya MX-5 ya. Jadi, MX-5 pertama diperkenalkan di tahun 89 di Chicago Auto Show. Dan generasi pertamanya yang berkode NA itu mulai diproduksi di tahun 90. Generasi kedua NB di tahun 99. Generasi ketiga NC di tahun 2006. Dan ini juga pertama kalinya MX-5 adopsi dengan hardtop ya, dibanding yang sebelumnya softtop aja. Dan generasi keempat ND di tahun 2016. Dan model fastback dari generasi ND ini yang disebut MX-5 RF mulai diperkenalkan gantiin model hardtop di tahun 2017 yang terdapat bagian di belakang atap yang selalu ada mau atapnya dibuka atau enggak ya. So, udah 35 tahun ya. Dan kayak setiap model khusus, MX-5 35th Anniversary Edition ini juga terbatas. Kalau Amerika dapat 300 unit dan Australia dapat 50 unit, Indonesia dapat 5 unit ya. So, sangat-sangat terbatas dan semuanya udah sold out ya. Yes, termasuk yang lagi kita videoin ini. Jadi kalian yang mau pun nggak bakal bisa beli lagi dari baru. Cuma bisa hunting dari pemilik-pemilik yang udah beli mobilnya. Harga 35th Anniversary Edition ini lebih mahal 20 juta dibanding MX-5 bertransmisi otomatis yang biasa ya. Nah, yang ini emang udah nggak bisa dibeli, tapi tentunya kalian masih bisa beli MX-5 yang biasa ya. Masih ada varian otomatis dan manualnya. Udah nggak apa-apa, nonton aja video ini sampai selesai biar lebih ngerti detailnya MX-5 ya kan. 2. Pilihan warna. MX-5 35th Anniversary Edition ini hanya tersedia dalam satu pilihan warna ya. Merah gelap Artisan Red Metallic ini yang lebih kayak warna marun gelap gitu ya. Dan warna ini emang gak tersedia di pilihan warna MX-5 biasa. Bahkan di Jepangnya sendiri juga warna Artisan Red ini di MX-5 cuma ada buat si 35th Anniversary Edition aja. So, kalau di jalan kalian lihat MX-5 dengan warna Artisan Red ini, udah pasti itu MX-5 edisi ulang tahun ke-35 ya. Sama kayak kalau kalian lihat MX-5 dengan warna Racing Orange ini, udah pasti itu MX-5 edisi ulang tahun ke-30 di tahun 2019 dulu sebelumnya ya. Nah, di luar yang 35th Anniversary Edition, MX-5 RF yang biasa ada 6 pilihan warna. Putih Snowflake White Pearl Mica, hitam Jet Black Mica, krem kecoklatan Platinum Quartz Metallic, biru Deep Crystal Blue, dan 2 warna premium Mazda yang perlu nambah 4 juta ya, abu-abu Machine Grey Metallic dan merah Soul Red Crystal Metallic. 3. Eksterior istimewa. Sebenarnya beda MX-5 35th Anniversary Edition ini dari luar nggak banyak ya. Bisa dihitung pakai jari malah. Tapi harusnya cukuplah buat orang langsung ngenalin ini pas nge-spot di jalan. Beda pertama tadi warnanya ya. Kalau lihat MX-5 warna Artisan Red gini, udah pasti si 35th Anniversary Edition ya. Termasuk di spionnya. Kalau di MX-5 biasa, yang di sini spionnya jadi warna hitam kayak gini, di yang Anniversary Edition ikut jadi warna Artisan Red juga. Beda kedua, ada emblem khususnya. Di sisi driver belakang pintunya ya, ada emblem kayak gini sekaligus nomor serinya ya. Misalnya yang kita video ini nomor ke-7 ya. Dan terakhir di velgnya. Sebenarnya modelnya sama kayak MX-5 RF yang dijual di sini versi terakhir ya, 17 inci. Tapi kalau yang biasa warnanya hitam, yang 35th Anniversary Edition ini dikasih finishing bright gini ya, atau kayak metal terang gitu. Tetap pakai ban 205/45 R17. Nah, sebenarnya kalau yang versi global, yang Anniversary Edition di yang soft top, itu ada beda satu lagi ya. Atapnya, soft topnya udah pasti warna tan. Tapi karena kita dapetnya yang RF, jadi warna atapnya jelas warna body lah ya. Sisanya sama sih, kayak dimensinya yang panjangnya 4 meter kurang sedikit. Mirip-mirip sama pendahulunya, yang bahkan lebih pendek dibanding Mazda tuh ya. Dan gila sih ya, desain MX-5 generasi ND ini udah hampir 1 dekade. Tapi masih seger aja ya. Ini depannya. Nih kalau depannya pas atapnya lagi ditutup, dan depannya kalau atapnya lagi dibuka. Nah, kalau ingat MX-5 facelift terakhir yang kita videoin di Jepang waktu itu, agak sedikit beda di grillnya nih. Kalau yang di Jepang ada bagian yang kayak out of place sedikit ya di sisi kanannya karena ada radarnya. Di Indonesia gak ada ya, simetris aja kiri kanan grillnya karena dia gak ada radar buat adaptive cruise controlnya. Dari depan sini yang beda sama sebelum improvement ada di lampunya. Sekarang semua bagian lampu nyatu semua di atas ini. Sedangkan yang bawahnya jadi polos gini aja ya dengan panel hitam di kiri kanannya. Dan di paling bawahnya ada skirts warna hitam gini. Detail lampu depannya, diarelnya di atas, lampu besarnya dan lampu jauhnya proyektor LED, dan lampu seinnya LED dari diarelnya. Dibanding versi sebelum ini yang lampu seinnya halogen ya.
sampingnya. Ini kalau atapnya lagi ditutup, dan ini kalau atapnya lagi dibuka. Nah, karena kita dapat yang RF, jadi kelihatan tuh ya, ada bagian yang selalu ada di belakang atapnya. Meskipun atapnya lagi terbuka atau tertutup. Di sana jadi kelihatan lebih berlekuk-lekuk ya. Detailnya kayak spionnya bertengger di pintu sini dengan lampu CND fender, handle pintunya sewarna body, dan kayak ada tambahan skirts kecil di paling bawahnya ya. Oke, belakangnya. Ini kalau pas atapnya lagi ketutup, dan ini kalau pas atapnya lagi kebuka. Bentuk dari belakang ini ikonik banget sih ya. Nah, kalau nyari pembeda dari yang sebelum improvement, ada di lampunya ya. Yang bagian bawah sini jadi tinggal reflektor aja sekarang, nggak ada lampunya lagi. Knalpotnya tetap pakai model dual muffler gini, dan antenanya cukup old school ya, pakai model yang long pole. Detail lampu belakangnya, lampu malamnya LED, lampu remnya LED juga yang tengahnya tambah terang, lampu seinnya LED ya yang sekarang dibanding sebelumnya yang halogen, dan lampu mundurnya juga jadi LED dan jadi di atas dibanding sebelumnya yang kepisah di bawah sendiri. 4. Interior terang. Sama kayak luarnya, beda di interiornya MX-5 35th Anniversary Edition ini sebenarnya nggak terlalu banyak dibanding yang biasa ya. Tapi cukup lah buat bikin pas orang masuk mobil langsung ngeh. Oh, ini bukan MX-5 biasa toh. Pertama, kombinasi warnanya. Kalau MX-5 RF biasa yang masuk Indonesia kan cuma tersedia dalam interior full hitam gini ya. Nah, yang 35th Anniversary Edition hanya tersedia dalam warna hitam dan tan gini ya. Atau kalau di mata orang sini sih warna beige ya. Makanya terkesan jadi lebih terang dan sedikit lebih luas ya dibanding warna hitam aja. Yang kedua, di headrest joknya ada emboss 35th Anniversary Edition gini. Jadi sekali nengok jok langsung tahu ya. Dan yang ketiga ada di karpetnya ya yang dapat tulisan gini juga. Di luar itu sisanya sama kayak MX-5 RF biasa lah ya. Dari bentuk dashboardnya yang sebenarnya simple banget. Cenderung kayak Mazda 2 dan CX-3 gitu ya. Tapi yang panel kayak kulit di dashboard di tengah itu di sini bukan kulit beneran ya. Dan buat yang belum tahu, di MX-5 ini gak ada laci dashboardnya ya. Gantinya ada di laci tertutup di antara jok driver dan penumpang ini yang ada kuncinya juga. Dan di balik jok driver juga ada laci tertutup gini ya buat tambahan. Tapi di balik jok penumpang gak ada ya. Setirnya full bulat, nggak ada flat-flatan. Tentunya dilapis kulit ya. Dan bagian yang di konsol tengah ini juga kiri kanannya dilapis kulit yang ada jahitannya ya. Begitu juga di tuas rem parkirnya ini. Joknya gini yang pakai struktur S-Fit yang diklaim suportif dan tetap nyaman. Pakai headrest fix yang ada speaker Bose di headrestnya dan bahannya pakai kulit napa. Nice sih. Dan ini pintunya kasih MX-5 bagian paling atasnya sewarna body ya. Dan karena khusus edisi ini luarnya pakai warna artisan red di pintu atas ini jadinya juga ya. Bawahnya baru kulit sampai ke tempat sandaran tangannya. Dan di bawahnya nggak ada cup holder tuh ya. Karena cup holdernya pakai model yang modular gini. Jadi dia disediain dua gini nih yang bisa kita tempel di antara jok driver dan penumpang gini. Nah kalau mau salah satunya bisa dicabut dan kita tempel di dashboard kiri sini ya. Misalnya lagi nggak ada penumpang dan pengen drivernya lebih gampang buat ambil minuman. Atau dua-duanya bisa dicabut juga kalau mau. Detail lainnya, lampu kabinnya hanya ada satu aja di depan sini. Sun visornya kecil banget nih ya. Kiri kanan sama-sama ada card holder kecil di atasnya. Dan ada kaca tapi nggak ada lampunya ya. Nggak ada pegangan tangan di plafon. Tapi gimana sih rasa duduk di dalam kabinnya? 5. Konfigurasi jok. Oke, buat masuknya pintunya termasuk berat dan rendah ya. Bukannya sangat lebar dan meskipun kaki kita ngelangkahnya agak tinggi, tapi masuknya rendah banget ya. Buat yang belum terbiasa masuk ke sports car kecil gini, mungkin bakal agak kesulitan awalnya. Apalagi yang badannya gede kayak kita. Oke, posisi duduk by defaultnya termasuk sangat rendah ya. Sebenarnya sih nggak sampai rendah ekstrim kayak beberapa sports car. Tapi dibanding sedan biasa gitu jelas lebih rendah ya. Dan kerasa lebih nyatu sama mobilnya. Kelihatan nih, paha kita jauh lebih selonjor dibanding naik sedan biasa ya kan. Visibilitas ke depan sedikit kehalangan sama dome clusternya sih. Tapi nggak terlalu ngefek soalnya di ujung kiri kanan kap mesinnya kelihatan banget ya. Jadinya cukup oke buat patokan. Dan visibilitas ke samping, posisi kita ke pilarannya deket banget ya. Jadinya agak kehalangan emang. Meskipun ketolong sama spionnya yang ada di pintu sih ya. Nah, ruang di sini juga emang termasuk kecil ya. So, buat yang badannya besar pasti bakal agak kesempitan. Dan duduk di kiri kanan pun agak beda rasanya. Di kanan sini, ruang kaki kiri kita agak kemakan sama tunnel transmisi ya. So, yang gak biasa mungkin bakal agak kagok awalnya. Tapi lama-lama pasti lebih kebiasa sih ya. Pengaturan joknya full manual. Yang driver, slide dan recline ada buat naik turunin bagian depan joknya gini nih. Kalau yang penumpang slide dan recline aja ya. Headrestnya fix, posisinya termasuk ergonomis buat kita nyetir sambil sandaran. Kepala kita nggak bakal ngedanga ya. Headroomnya ini kita coba pas atapnya ketutup. Sisanya sangat sedikit ya. Masih cukup buat kita yang tingginya 173 cm emang. Tapi biasanya yang di atas 180 cm bakal mentok ya kepalanya. Beda cerita kalau atapnya dibuka. Nah ini sih mau kalian 190 cm juga pasti muat ya. Dan emang pas dibuka gini dapat banget feel leganya. Karena nggak ada batasan di atas dan kiri kanannya ya. Nice sih.
Buat sandaran tangan di tengah sini udah dilapis kulit jadi cukup empuk, tapi pinggirnya agak keras ya meski dilapis kulit. Kecuali di yang buat sandarin paha nih, ini empuk ya lapisan kulitnya. Dan ini bisa buat sandarin tangan sambil pegang setir ya. Dan yang di pintu juga ada dilapis kulitnya, empuk juga sandaran tangannya. Seatbeltnya di jok ya, dia nggak bisa naik turun, tapi posisinya bakal selalu pas karena ada di jok, nggak bakal kena leher kita ya. Dan setirnya selain bisa tilt sejauh 42 mm, bisa teleskopik juga sejauh 30 mm. Oke sih, paling bawahnya agak mepet sama paha driver yang badannya besar aja ya paling. Dan yang matic, sandaran kaki kiri driver ada gundukan dan pad kecil lagi nih ya. 6. Detail fitur. Fitur MX-5 35th Anniversary Edition sama ya kayak MX-5 RFV yang biasa, termasuk kuncinya ini. Kalau di beberapa negara dapat kunci merah, kita tetap dapat kunci yang hitam gini ya. Ini ada passive keyless entry-nya. Kalau mobilnya kita kunci, remote-nya tinggal dikantongin dan deketin mobilnya. Bukan grab bagian dalam handle pintunya ya, tapi klik tombol hitam ini dan kuncinya kebuka. Buat kunci lagi tinggal klik lagi aja. Ada walk away lock juga kalau diaktifin dari head unit. Jadi kalau kita bawa kunci pas keluar dan mesinnya udah mati, nanti pas mobilnya dijauhin bakal otomatis ke kunci sendiri. Buat nyalain mobil pakai tombol start stop ini ya. Nah, karena yang di Indonesia versi anniversary-nya ini dapatnya yang RF, jadi mekanisme buka tutup atapnya juga sama ya. Tombol yang di tengah ini ditahan dan atapnya bakal ketutup sendiri sekitar 14 detikan ya prosesnya. Pastiin tahan terus tombolnya sampai muncul notifikasi ini di MID-nya, baru dia dilepas. Dan sama ya, buat buka lagi pun sama persis. Tombol ditahan ke arah sebaliknya aja terus sekitar 14 detikan dan muncul notifikasi di MID-nya, baru dia dilepas. Lanjut, inputnya. Sejak facelift terakhir jadi pakai USB port Type-C gini ya, yang ada 2 di depan dan ada slot SD card buat navigasi ya. Spion tengahnya auto dimming yang model frameless, ini bakal menghijau gelap sendiri ya kalau kena silau dari belakang. Lampunya otomatis, wipernya juga otomatis. Tombolnya di setirnya yang sebelah kanan ada buat cruise control dan yang sebelah kiri ada buat kontrol volume, track, teleponi, dan MID. Ada heated seats atau penghangat jok 3 level buat kedua jok depan. AC-nya meski nggak ada layarnya tapi ini auto climate control ya. Paling dinginnya 18 derajat Celcius dan paling panasnya 32 derajat. Ada buat arahin angin ke kaki, defroster depan dan defogger kaca belakang. Jendelanya auto down di kedua sisinya tapi nggak auto up ya. Rem parkirnya manual ya, seperti seharusnya di sports car compact gini. Sound systemnya premium dari Bose ya. Ada 8 speaker, termasuk 2 di masing-masing headrestnya itu ya. Spionnya pengaturannya elektrik, tapi buat lipatnya manual ya. Mungkin karena lebar mobilnya kecil banget juga, jadi nggak butuh lipat elektrik. Instrumen clusternya tetap sama sih ya, utamanya analog dengan tambahan MID digital full color di paling kiri. Infonya nggak banyak ya. Di tengah ada indikator gigi di layar yang kiri sini dari trip A, trip B dan konsumsinya, layar Eye Active Sense dan sisa jarak berkendara. Nah yang unik, kalau kita klik tombol yang kecil yang di atas, itu bisa ngasih lihat temperatur mesin yang lebih detail ya. Jadi rentang 90-130 derajat Celcius dibanding sebelumnya yang lebih lebar. Nice ya ini. Dan ini kalau diputar bisa buat naik turunin brightness-nya ya. Dan terakhir, head unitnya. Karena ini yang facelift terakhir, jadi udah dapat head unit lebar 8,8 inci gini. Buat kontrol ini tetap pakai knob fisikal yang di tengah sini, plus beberapa tombol di sekitarnya. Termasuk ada knob volumenya juga. Ada wireless Apple CarPlay dan Android Auto ya, jadi bisa sambungin HP kita tanpa kabel gini. Dan nanti bisa pakai aplikasi kayak Apple Music, Spotify, Google Maps, Waze, dan lain-lain di sini. Oke, head unitnya. Dari menu information, fuel efficiency monitor ini ada buat lihat sejarah konsumsi BBM dalam grafis, ada buat lihat energy flow termasuk kerja iStop dan IE loop-nya ya, dan buat reset. Ada vehicle status monitor juga yang isinya buat reset pengingat servis ya, yang bisa kita atur lebih detail juga. Lanjut, media bisa diputar bisa dari radio, Bluetooth, dan kedua USB port tadi ya. Terus ada menu buat Bluetooth telefoninya, menu navigasi yang perlu pakai SD card dari Mazda ya, dan settingsnya jadi lengkap banget sih ini. Submenu in-vehicle display ini buat atur serba-serbi layar head unitnya. Submenu sound settings buat atur suara, termasuk bisa ubah posisi mendengarkan yang optimal, dan aktifin Bose Audio Pilot. Ini buat otomatis nyesuaiin volume dan kualitas suaranya tergantung kecepatan kita ya. Submenu safety settings buat atur semua fitur Eye Active Sense ya, dan fitur kayak driver attention alert yang ngasih peringatan kalau kita nyetir yang ngaco, dan pedal misuse alert kalau nggak sengaja keinjek pedal gas dan rem barengan. Submenu vehicle settings dari doors ini buat atur auto door lock unlock dan walk away lock. Exterior lighting buat atur sensitivitas lampu otomatisnya, nyalain adaptive LED headlights di area yang mau mati atau nyala, dan follow me home plus welcome light. Interior lighting buat atur lampu di dalam nyala berapa lama habis dibuka kuncinya, rain sensing wiper buat wiper otomatis, turn signal ada bisa buat atur one touch triple turn signal, dan volume lampu sein bisa diubah, dan sisanya settings yang lebih standar ya. 7. Safety cukup lengkap.
Safety-nya MX-5 35th Anniversary Edition sama persis ya kayak MX-5 Facelift 2024. Ada ADAS-nya di sini atau disebutnya Eye Active Sense. Tapi dia nggak ada adaptive cruise control-nya kayak MX-5 yang pernah kita video di Jepang sebelumnya ya. Kalau yang ada kan dia dapat radar tambahan unik tuh yang posisinya di depan pinggir. Kalau yang di sini nggak ada ya, jadinya grillnya bersih aja. Tapi tetap dapat kamera di balik spion tengah ini dan dua radar yang sembunyi di balik kiri kanan bumper belakangnya. Pertama, ada yang bisa deteksi kemungkinan tabrak depan dan bisa rem otomatis ya, atau di Mazda disebutnya Smart City Brake Support. Dan ada SBS Reverse yang bisa ngerem mobilnya otomatis pas kita lagi mundur kalau ada objek terlalu dekat di belakang. Ada lane departure warning buat ngasih peringatan bunyi dan setir getar kalau mau keluar lajur. Adaptive LED headlights alias lampu depan matrix LED yang bisa nyalain titik tertentu aja sekaligus otomatis nyalain lampu jauh kalau dibutuhkan. Blind spot monitoring yang kedipin indikator ini di spion kalau terdeteksi ada objek di titik buta dan kita tetap nyalain lampu sen ke situ. Dan rear cross traffic alert yang kedipin indikator di spion tadi kalau pas kita lagi mundur ada objek mendekat dari belakang kiri atau kanan. Nah, kalau mau matiin peringatan bunyi safety ADAS-ADAS-nya, bisa klik tombol yang di kanan dashboard sini ya. Lanjut, di luar Eye Active Sense-nya, safety yang lebih standar ada Stability Control. Karena ini yang Matic, jadi Stability Control-nya yang standar ya. Kalau yang manual, ada DSC Track. Yang selain bisa mencegah terjadinya ban spin kayak Stability Control biasa, tapi ini dilakukan tanpa menurunkan torsi yang dikirim ke bannya. Jadinya delivery tenaganya bisa tetap lebih maksimal. Rem depannya cakram ventilasi dan rem belakangnya cakram, ABS EBD tentunya lengkap ya. Ada Hill Start Assist atau di Mazda disebutnya Hill Launch Assist yang nahan remnya beberapa detik pas kita berhenti di tanjakan supaya kaki kita bisa pindah dari pedal rem ke pedal gas tanpa mobilnya merosot. Ada KPC atau Kinematic Posture Control yang mengaplikasikan rem di sisi dalam ban belakang supaya dapat feel menikung yang lebih natural dan lebih amannya. Airbagnya ada 4, 2 di depan dan 2 airbag samping yang ada di samping luar jok. Sensor parkir di belakang ada 4 titik yang terintegrasi, bisa dimati nyalain dan ada indikator di samping indikator kamera. Ada kamera mundur juga ya. Dan yang cukup penting, ada active bonnet yang bisa merilis kap depannya kalau mengalami tabrakan depan dengan pejalan kaki supaya mengurangi tingkat cedera pejalan kakinya. Oh, dan di jok penumpang ini ada dudukan Isofix buat pakein jok bayi ya. 8. Bagasi dan storage. Tentunya kalian gak berekspektasi sports car mungil gini punya bagasi yang gede kan? Bagasinya MX-5 35th Anniversary Edition ini sama kayak MX-5 RF biasa ya. Buka bagasinya bisa dari remote, kalau ditahan nanti bakal pop gitu pintunya, tapi perlu kita angkat dulu ya jelas. Dan nyambung juga sama passive keyless entry-nya, meski posisinya bikin agak bingung ya. Bukan di atas sini, tapi di bawah. Agak ke kanan, pencet dan nanti bakal pop juga pintunya. Nah, ini bagasinya, kecil ya. Yang RF ini 127 liter aja kapasitasnya, sedikit lebih kecil dibanding yang soft top. Bibirnya pun kecil dan ini posisinya full di atas ya. Jadi kalau mau masukin sesuatu bener-bener harus diangkat banget dulu. Dan angkatnya pun cukup tinggi ya. So masukin barang yang berat banget bakal sulit dan berpotensi besar ngelecetin bagian bodi sini ya. Bibir bagasinya juga tinggi banget nih dari lantainya. Sisi bagusnya jadinya masih cukup bisa ya masukin barang yang agak besar. Detailnya di kiri sini ada lampu halogen yang bisa dimati nyalain dan sebelahnya kosong aja ya. Di tengah sini ada kompresor dan cairan tambal ban, jadi nggak ada ban serep ya. Dan ada toolkitnya. Dan di kanan sini juga kosong. Dan nggak ada space lagi di bawah lantainya ya. Nah, buat nutupnya nggak ada handle di dalam. Jadinya harus pegang bagian luarnya sini ya. Yang emang mau nggak mau bakal ninggalin sidik jari ya. Dan ini sisa storage di dalam kabin. 9. Mesin 2000cc. MX-5 35th Anniversary Edition ini pakai mesin yang sama kayak MX-5 standar di Indonesia ya. Skyactiv G 2000cc dengan direct injection dan kompresi tinggi 13:1. Tenaganya 181 HP atau 184 PS dan torsinya 205 Nm. Yes, tenaganya emang gak gede banget buat sebuah sports car, tapi mengingat dimensi super compactnya MX-5 ini, tenaga segini cukup banget ya. Dan ingat, sports car gak selalu tentang kecepatan, tapi gimana juga sensasi berkendaranya. Dan MX-5 ini terkenal banget ngasih sensasi berkendara paling natural. Apalagi rasio bobot depan belakang mobilnya juga 50:50 ya, sangat balance.
Di MX-5 juga ada sistem IE loop ya. Ini berupa variable voltage alternator yang bisa nyimpan energi ke kapasitornya. Jadi tiap kita lepas pedal gas, kapasitornya bakal keisi dan ini bakal dipakai buat tenagain beberapa peralatan elektronik. Jadinya si peralatan elektronik mobilnya gak ngambil tenaga dari mesinnya dan output mesinnya bakal selalu lebih konsisten. Nice sih ya. Ada iStop juga yang bisa matiin mesinnya pas kita berhenti dan nyala lagi pas udah mau jalan. Transmisinya yang 35th Anniversary Edition hanya tersedia dalam transmisi otomatis saja ya. Ini otomatis 6 percepatan torque converter yang bisa ganti giginya manual dengan geser tuas transmisinya atau pakai pedal shift di balik setir ini. Nah, tapi di luar yang Anniversary Edition ini, MX-5 yang biasa juga tersedia dalam opsi transmisi manual ya. Kita ada klip akselerasi waktu dulu cobain MX-5 RF Matic. Nih, kalau kalian mau dengerin suara merdu mesinnya. Dan tentunya MX-5 ini penggerak roda belakang ya. Dan ada mode sportnya yang bisa diaktifin dari sini. 10 detail-detail lain. Sama kayak setiap MX-5 lainnya, MX-5 35th Anniversary Edition ini juga diimpor atau CBU langsung dari Jepang ya, dari pabriknya di Hiroshima. Bensinnya dari sebelah kiri sini nih. Rekomendasinya pakai bensin dengan oktan minimal RON 95. Artinya kalau di sini pakai sejenis Shell V-Power, BP Ultimate atau V4 Revo 95 gitu. Atau bisa juga yang 98 kayak Pertamax Turbo dan V-Power Nitro. Garansinya MX-5 35th Anniversary Edition dan MX-5 biasa dapat program My Mazda Warranty alias garansi umum selama 5 tahun atau 150.000 km mana yang tercapai duluan. Dan buat servisnya dapat My Mazda Service alias gratis biaya servis jasa dan spare part selama 3 tahun atau 60.000 km mana yang tercapai duluan. Suka menurut kalian soal Mazda MX-5 35th Anniversary Edition ini? Silahkan sampaikan komentar kalian di bawah, klik like dan jangan lupa subscribe video ini. See you next time.